tiap karya seni yang lahir itu apakah harus memiliki pesan sosial atau hanya ya udah ini hanya ekspresi seni, ekspresi personal aja? Di sini adalah ruang orang belanja gagasan, belanja pemikiran, belanja karya seni, dan belanja ilmu pengetahuan. Tidak hanya di wilayah seni, karena di dalam Arjok ini tidak melulu bicara tentang hanya masalah seni, tapi banyak hal. Mestinya kita sampaikan kepada pemerintah bagaimana ini bisa diakomodasi dengan baik, kegilaan, kreativitas seniman-seniman kita yang sebenarnya tidak kalah dengan seniman dunia internasional. Kita hanya kalah di wilayah infrastruktur saja. Kita tidak gampang bilang bahwa membuat karya seni itu mudah. Membuat karya seni itu sesuatu yang butuh proses, butuh pengetahuan, dan tentu kematangan di dalam sisi manapun. Mas Heri Weman. Halo Mas. Selamat datang di Gutok Mas. Ya, sehat. Sebenarnya selamat datang malah jenengan sih harus ngomong. Saya terima kasih kami udah diundang di sini, diterima di Arjok, di salah satu instalasi di Arjok 2025 ini. Ya. Jadi sebenarnya bukan kami yang tuan rumah tapi Mas Herinya. Ya, selamat datang. Terima kasih telah menerima kami. Seperti halnya di Gutok Mas, kita akan ngobrol perspektif terkait beberapa narasumber dan perspektif mereka terkait apa yang mereka geluti selama ini, termasuk Mas Heri nantinya yang pasti tentang kesenian Mas, nggak jauh-jauh dari situ. Oke, di awal seperti halnya yang lain Mas, Mas Heri lahir di Sukoharjo, kecil SD SMP SMA di Sukoharjo, langsung kuliahnya pindah ke Jogja. Baru pertama kali kenal di Jogja setelah SMA berarti. Kuliah di ISI, benar Mas? Setelah itu masuk ya berarti. Setelah itu berproses kesenian pasti karena ISI kan institut kesenian, melukis ya Mas? Iya. Melukis terus setelah lambat laun fokus akhirnya di bidang keseni sampai sekarang masuk di ekosistem kesenian di Jogja. Dan bagi teman-teman kesenian yang atau festival seni ya pasti semuanya tahu lah Mas Heri. Tapi mungkin bagi yang belum tahu bisa diceritakan sedikit nggak Mas? Gimana dulu akhirnya bisa fokus ke ekosistem atau ke skena ya kalau orang sekarang bilang skena kesenian di Jogja atau di Indonesia ini Mas? Dulu awalnya gimana itu Mas? Ya dulu saya mahasiswa sekolah seni di Jogja dan mengambil program studi seni lukis di SI Yogyakarta. Tentu sama dengan mahasiswa yang lainnya, ikut pameran-pameran yang kemudian menjadi bagian dari baik itu tugas maupun keinginan kita semua yang ingin menjadi seniman gitu. Maka kemudian kita pasti terlibat di dalam proses-proses acara kesenian dan juga membuat acara-acara kesenian secara mandiri bersama teman-teman mahasiswa yang lain. Tentu itu yang kemudian membuat saya banyak belajar tentang bagaimana pengelolaan sebuah momen kesenian gitu ya. Sekiranya itu menjadi sebuah proses penting untuk menjadi seniman itu sendiri. Sehingga saya jadi banyak belajar bagaimana kemudian itu mengelola karya seni, bagaimana kita mengelola senimannya, dan tentu juga mengelola momentum itu menjadi sebuah peristiwa yang namanya peristiwa kesenian. Di sana awal mula dari pertemanan hingga sampai akhirnya menjadi profesional, modal dasar atau modal terpentingnya adalah kita tahu betul apa yang menjadi kebutuhan seorang seniman, baik itu pasca, sebelum dan sesudah karya itu selesai gitu ya. Jadi ternyata itu menjadi sebuah proses yang cukup panjang dan merupakan ilmu tersendiri, sehingga ketika saya sangat aktif membantu teman-teman membuat pameran atau saya sendiri membuat pameran, itu merupakan sebuah
menjadi fokus saya terhadap yang namanya tata kelola karya dan seniman, dan yang kita biasa sebut tata kelola seni. Di sanalah kemudian teman-teman percaya saya bisa melakukan itu. Di samping saya masih sebagai seorang pelukis, dan itu justru menjadi elemen yang penting bagaimana kita bisa mengelola karya-karya teman-teman seniman, berkaca kepada apa yang harus saya lakukan terhadap karya saya sendiri gitu. Jadi memang sekarang masih pelukis, Mas? Saya masih kadang-kadang melukis karena itu penting sekali buat saya, supaya saya bisa mengetahui perkembangan teknik, perkembangan media atau bahan material karya begitu, sehingga kita tidak gampang bilang bahwa membuat karya seni itu mudah. Membuat karya seni itu sesuatu yang butuh proses, butuh pengetahuan, dan tentu kematangan di dalam sisi manapun. Jadi awalnya memang seniman, pelukis, karena dari kuliah juga pasti berkegiatan dan prakteknya juga bikin-bikin instalasi, galeri dan lain sebagainya, menjadi seniman, terus mengelola karya seni sebagai seniman, terus setelah itu mengelola senimannya itu, dan sekarang mengelola kalau bisa dibilang industri kesenian ya, bisa dibilang art manager juga ya, Mas ya? Iya, prosesnya begitu. Jadi di perjalanannya ternyata saya harus banyak belajar, dan saya pastikan saya banyak belajar justru dari banyak seniman muda. Bagaimana mereka itu bisa merawat perkembangan pengetahuannya dengan hal-hal yang baru yang muncul pada saat yang dinamakan perkembangan ya, perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan lain-lain. Anak muda sangat-sangat cepat merespon itu, sehingga saya merasa beruntung bisa bergaul dengan banyak seniman muda, sehingga saya itu banyak sekali belajar dengan mereka, dan kemudian bisa memperkaya pengetahuan saya bagaimana ketika saya harus bekerja di wilayah seperti ini, saya bisa memberi dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan itu. Jadi seniman muda merupakan aset yang terbesar buat semuanya tentunya. Ya. Kalau semua ada seorang art manager, apakah memang dia mutlak dalam tanda kutip ya, harus juga bisa berkesenian, atau tadi kalau Mas Heri kan pelukis ya, jadi bisa tahu konteks ketika mengerjakan sebuah karya seni itu proses seperti apa, akhirnya bisa mengelola secara kesenian karena bisa mempraktekkan itu. Tapi apakah mungkin seorang art manager itu yang beliau atau orang ini tidak melulu harus seorang seniman? Untuk menjadi seorang manajer, idealnya menurut saya pribadi, dia harus mengalami yang namanya berkesenian, dia harus mengalami berkarya seni, dia harus, kalau bisa dia memang kemudian mencoba mengalami menjadi seorang seniman itu sendiri. Bagaimana dia mengelola gagasan, bagaimana mereka atau seorang manajer itu juga merupakan manusia yang selalu gelisah dengan pemikiran-pemikiran baru untuk dijadikan sebuah karya seni, atau setidaknya dia mengalami yang namanya karakter sebagai seorang seniman, bahwa dirinya adalah orang yang paling gelisah melihat fenomena-fenomena yang ada di sekitarnya, sehingga itu menjadi konten untuk dia bersuara, menyuarakan kegelisahannya, menyuarakan pemikirannya, sehingga dia bisa menyampaikan ini dan disampaikan kepada teman-temannya yang kemudian namanya seniman. Maka modal utamanya adalah itu, bagaimana dia menjadi seorang seniman, maka dia akan bisa mengelola seorang seniman untuk menjadi seniman yang kemudian menjadi partner kerjanya. Maka kemudian saya hanya bisa bekerja bersama seorang seniman yang menurut saya, pemikiran saya, beliau adalah seorang seniman yang kedepannya mampu melahirkan karya-karya yang bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Jadi tidak semua seniman bisa bekerja dengan saya, tetapi saya akan memilih tentunya yang sesuai dengan apa yang saya harapkan untuk perkembangan seni ke depan. Dan saya mungkin tidak bisa semuanya, jadi saya harus memilih
yang cocok karena perlu banyak poin untuk menjadi seorang manajer seniman. Ya. Jadi soal kecocokan dan melihat seniman ini untuk bisa kerjasama itu kan melalui proses ya. Ada pengalaman berkeseniannya Mas Heri, terus referensi pengalaman berkesenian dari awal sampai sekarang dan akhirnya muncul oh ini yang sekiranya satu visi yang akhirnya bisa kerjasama dengan Mas Heri itu. Tapi kalau kita melihat karya seni Mas, itu setiap karya seni yang lahir itu apakah harus memiliki pesan sosial atau hanya ya udah ini hanya ekspresi seni, ekspresi personal aja? Ya sebenarnya bebas-bebas saja ketika seseorang berkarya seni, dia bisa mengambil tema-tema kedalaman, artinya tema-tema tentang kehidupan dirinya. Bisa juga dia menjadi sebagai corong atau suara untuk misi-misi perjuangan seperti untuk tentang mengkritisi alam, seni-seni penyadaran kepada sesama melalui sebuah media karya seni. Sejarah juga kan ada beberapa bahkan ya bisa bicara tentang apapun. Dan itu bebas, tidak harus mengenai seni itu harus punya pesan tertentu, tetapi dia juga bisa merupakan pesan buat dirinya untuk senimannya sendiri sebagai sebuah refleksi dalam hidup, seperti itu. Ya. Kalau mata rantai dunia kesenian Mas, kan pernah beberapa kali menyebut di beberapa interview juga kalau mata rantai dunia seni itu apa aja sih Mas, dari mulai ke senimannya, manajer sampai ke galerinya itu seperti apa itu? Kalau secara umum sebenarnya rantai kesenian di Indonesia bahkan di dunia itu sama ya. Ya kita ini sebenarnya semua menjadi bagian daripada kebudayaan, kemudian memiliki produk namanya kesenian, kemudian di sana memiliki stakeholder gitu ya. Mata rantai bisa disebutkan dari awal mungkin yang namanya pencipta atau penggagas atau kreator, itu mungkin seniman gitu kan, atau bisa seorang pemikir yang melahirkan banyak pemikiran, baik itu melalui suara, melalui tulisan, dan sebagai seniman tentu melalui karya seni seperti itu. Mata rantainya jelas pertama itu adalah kreator atau pencipta ataupun seniman di sini. Kemudian baru kalau kita bicara masalah manajemen seni, maka kemudian di sana ada yang namanya manajer artis atau manajer seniman. Sebelumnya lagi juga ada asisten. Sebelumnya lagi juga ada pembantu atau artisan yang kemudian membantu untuk menciptakan sebuah karya, untuk membantu seniman. Kemudian baru yang namanya kurator. Setelah kurator ada kritikus, setelah ada kritikus ada galeri, setelah galeri ada balai lelang. Di luar itu semuanya ada yang namanya kolektor. Dan kemudian ada pembutuh-pembutuh seni yang lain yang sifatnya itu korporat atau institusi semacam negara, itu membutuhkan karya seni. Dan itu kalau disimpulkan itulah kemudian namanya stakeholder, publik, pembutuh seni. Nah, mata rantainya seperti itu sebenarnya. Tapi kalau disimpelkan ya ada seniman, ada kurator, ada galeri, ada kolektor, ada balai lelang. Seperti itu. Dan kemudian di sana ada pekerja-pekerja seni. Itu kan ekosistem yang kemudian mengelola yang namanya seni dan budaya sebagai sebuah produk untuk disampaikan menjadi sebuah konten sebagai laku kebudayaan dan ataupun laku kesenian itu sendiri gitu. Kalau seperti yang dilakukan mungkin Arjo pasti ya untuk melahirkan beberapa karya, memilih karya apa aja yang bisa masuk di sini. Ada nggak dalam prosesnya tuh ini mungkin buat teman-teman yang nantinya mungkin akan bikin festival kesenian seperti ini, dinamika antara komunikasi antara art manager dan seniman dalam proses untuk membuat karya seni atau event seperti halnya Arjo gitu. Itu pernah nggak ada beberapa pembelajaran atau mungkin yang bisa disampaikan ke teman-teman yang mungkin akan membuat festival-festival semacam ini, walaupun skalanya mungkin dari mulai yang terkecil dulu. Ya banyak ya yang bisa teman-teman dapatkan untuk belajar membuat sebuah seni peristiwa ya. Jadi itu kalau di sini Arjo kan namanya festival ya. Di luar sana juga ada namanya bienal.
kemudian ada juga yang namanya kompetisi, ada juga yang namanya pameran-pameran kecil di galeri gitu. Banyak yang bisa dipelajari teman-teman yang pengen belajar dari awal, bagaimana ini mulainya harus dari mana gitu. Banyak sekali yang bisa dipelajari. Misalnya ada seseorang yang ingin membuat festival seni, tentu harus mempelajari bahwa seni rupa itu banyak sekali macamnya dan karakternya. Ada 3 dimensi, ada 2 dimensi, ada sound art, ada light art, kemudian ada desain, ada fashion, itu juga termasuk visual art ya. Jadi kategori seni rupa gitu. Maka dia menentukan apakah itu semuanya. Maka kemudian seperti Artjok ini kita berdiskusi dengan para kurator, sekiranya siapa yang pas dengan pemikiran kita untuk menyuarakan sebuah peristiwa ini mau bicara apa. Nah, kita harus bicara dengan yang namanya kurator. Di sana kemudian baru metode atau sistem bagaimana ini disusun untuk membuat sebuah festival seni rupa. Jadi prosesnya cukup panjang, tapi ini sebenarnya hampir mirip sama membuat festival-festival yang lain, tergantung konteks dan kontennya itu akan atau maunya seperti apa. Lanjut ke soal Artjok nih Mas, sebagai sebuah city branding. Artjok kan ya siapa yang nggak tahu di area teman-teman berkesenian, entah yang awam terhadap seni, yang tahunya hanya festival, atau mungkin dari para seniman itu sendiri kan semuanya tahu lah Artjok dari awal sampai sekarang. Tentang Artjok sebagai salah satu cara untuk city branding kan. Itu dari Artjok pertama sampai sekarang itu seperti apa Mas? Apa sudah ya Artjok ya Jogja ya Artjok sebagai seperti itu, atau gimana Mas perkembangannya sekarang kalau dilihat? Ya, pernah ada pemikiran city branding melalui festival. Jadi kita di Jogja itu ada yang namanya Forum Jogja Festivals. Jadi para penyelenggara festival-festival di Jogja. Kita ada forumnya namanya Jogja Festival. Nah, di sana berbagai macam festival itu ada. Ada festival musik, ada festival film, ada festival boneka, ada festival seni rupa, banyak lagi, festival tari dan teater gitu kan. Nah, di Artjok ini sebagai festival seni rupa, kemudian dikaitkan dengan bagaimana ini dijadikan sebuah branding untuk sebuah kota gitu kan. Jadi tentu tidak sendirian. Artjok tidak sendirian, masih banyak festival-festival yang lain yang itu menjadi bagian city branding melalui penyelenggaraan sebuah festival atau event. Maka capaian Artjok adalah capaian kecil dari sekian banyak festival yang ada di Jogja. Nah, saya kira sangat strategis ya city branding melalui festival. Saya bicara dalam konteks Artjok, ketika Artjok awal-awal itu sudah sangat fokus ya ke seni rupa, maka kemudian kita harus menciptakan visi misi bagaimana ini memiliki fokus yang bisa diterima oleh publik luas. Maka ketika kita memiliki visi bahwa Artjok itu mendekatkan seni rupa kepada publik atau masyarakat yang seluas-luasnya, maka banyak sekali langkah-langkah yang harus ditempuh bagaimana ini bisa diterima oleh publik. Maka capaian Artjok saat ini ketika ini sudah dikunjungi lebih dari 100.000 orang setiap eventnya, maka saya kira ini menjadi bagian city branding melalui festival Artjok. Kita bicara dampak, tentu ada hitungannya berapa dampak yang sudah dicapai sehingga ini menjadi sebuah pertimbangan bagaimana ini kemudian bisa sustain apa tidak. Seperti itu. Jadi banyak sekali dampak-dampak yang harusnya kita perhatikan, bagaimana dampak ekonomi, dampak perkembangan seni budaya itu sendiri, dan juga dampak-dampak yang lain seperti dampak pariwisata dan lain-lainnya. Nah, saya kira menjadi bagian misi untuk sebuah kota untuk membranding dirinya dengan peristiwa kreatif yang atraktif, yang mendatangkan orang datang ke kota ini, datang lagi dan datang lagi.
Kalau rata-rata Arjok tiap tahun itu atau mungkin 3 tahun terakhir ya, untuk mencapai 100.000 pengunjung tuh dibutuhkan waktu berapa hari setelah opening, Mas? Sebenarnya dari awal kita itu sudah yakin bahwa kita bakal memiliki publik yang sangat luas dengan kekuatan para seniman, karya-karyanya yang saya yakin tidak kalah dengan seniman-seniman kelas dunia gitu ya. Maka kemudian yang dibutuhkan adalah pelayanan, fasilitas, termasuk bagaimana kemudahan-kemudahan untuk para seniman untuk membebaskan ekspresinya. Karena kita tahu apa yang seniman mau, maka kemudian kita lebih mudah lagi untuk bagaimana ini bisa menjadikan sesuatu yang menarik untuk mendatangkan orang. Dari awal kita sudah yakin itu. Bahkan sekarang kita pada tahap bagaimana membatasin orang karena kaitannya dengan infrastruktur yang mungkin tidak cukup memadai untuk menampung orang yang sangat banyak di dalam satu waktu. Maka kemudian kita punya strategi bagaimana ini bisa tetap dinikmatin oleh orang sebanyak-banyaknya tanpa mengurangi kenyamanan orang melihat karya atau mengapresiasi karya yang ada di dalam Arjok. Dan arus algoritma sosial media jelas juga punya efek yang nggak kecil juga ya, Mas? Ya, itu salah satu visi atau misi saya yang udah lama sekali, bagaimana kita itu membranding Arjok ini tidak dengan cara yang konvensional. Dari awal kita itu tidak memakai cara-cara yang konvensional, misalnya pasang iklan, misalnya itu kemudian pasang baliho, spanduk, umbul-umbul, poster. Kita tidak pernah melakukan itu semuanya. Bahkan bunga papan pun kita tidak melakukan itu karena buat kami itu agak berseberangan dengan karakter dari event ini atau seni rupa pada khususnya, di mana itu adalah menjadi sampah visual. Maka kemudian kita memakai cara-cara yang lebih ramah lingkungan, di mana kita sudah dimudahkan dengan teknologi informasi melalui internet dan handphone gitu ya, bahwa mereka bisa melihat apa yang terjadi di dunia ini melalui dengan hanya satu layar. Bahkan ada salah satu instalasi yang itu memakai bekas bangunan tahun lalu, terus yang dibikin jadi lingkaran terus dilukis jadi realis tuh. Ya, itu mungkin salah satu gerakan senimannya bahwa dia akan mencatat sebuah peristiwa dengan caranya gitu kan. Dia tidak hanya itu, tapi tembok yang pernah ada di masa lalu yang sudah dihancurkan itu menjadi sebuah memori dan menjadi material suara dia, kegelisahan dia tentang sejarah seperti itu. Jadi memang kreativitas seniman kita itu memang luas sekali, banyak sekali, dan perlu ruang untuk itu. Perlu strategi bagaimana ini bisa tersampaikan dengan baik kepada publik. Seluas mungkin. Iya, seluas mungkin, dan kalau perlu mestinya kita sampaikan kepada pemerintah bagaimana ini bisa diakomodasi dengan baik, kegilaan, kreativitas seniman-seniman kita yang sebenarnya tidak kalah dengan seniman dunia internasional. Kita hanya kalah di wilayah infrastruktur saja. Tadi nyebut kata pemerintah, Mas. Itu relate ke selanjutnya bahwa seperti apa, seberapa besar pengaruh institusi formal ya di sebuah negara untuk perkembangan seni rupanya sendiri? Ya, kalau kita menilik dari negara kita sendiri, bahwa kita ini memiliki beragam budaya, kekayaan budaya yang luar biasa, akar budaya yang sangat kuat, dan kemudian insan kreatif yang banyak sekali. Itu merupakan kekayaan terbesar sebenarnya, dan itu pastinya diakui dan diamini oleh semua orang di dunia atau di Indonesia tentunya, bahwa dengan akar budaya yang sangat kuat itu mestinya gitu kan, itu menjadi pilar utama sebuah kemajuan pembangunan untuk negara ini. Tetapi sampai hari ini tentu kita tahu kita masih kurang dan kurang untuk mengakomodasi itu semuanya. Mungkin kesadaran akan publik sudah cukup, tetapi kesadaran untuk pemerintah mungkin belum. Mungkin juga dikarenakan ada kepentingan-kepentingan lain yang mungkin lebih penting daripada sekedar
memberikan infrastruktur atau fasilitas lebih terhadap para pelaku seni dan yang didasari atas kekayaan seni budaya yang ada. Maka kemudian saya hanya bisa membayangkan seandainya para seniman kita ini diakomodasi, difasilitasi dengan sebuah sistem yang baik, penghargaan yang baik terhadap karya-karya mereka, kemudian menghargai kebudayaan yang sudah ada itu dengan baik, itu saya yakin kita tidak ada yang bisa mengalahkan kekayaan seni dan budaya kita karena kita memiliki semuanya. Maka tuntutan untuk memiliki museum yang memadai, yang bisa mengakomodasi perkembangan seni dan kreativitas para senimannya, dan juga untuk menampung karya-karya hebat, karya-karya penting yang sudah ada, yang dilahirkan oleh para seniman kita itu menjadi sangat penting. Dan itu menurut saya itu sudah sangat mendesak. Sangat mendesak ya? Sangat mendesak. Pernah nggak jalan-jalan di luar Indonesia ya, terus melihat kayak ini sebenarnya bisa dibikin replikasi sistem dan museum dan sebagainya untuk di negara kita atau mungkin di Jogja? Pernah nggak itu di mana gitu Mas? Ya, saya tidak mengatakan di negara mana, tetapi ada satu negara yang tidak memiliki kekayaan kebudayaan, tidak memiliki latar belakang budaya yang sangat yang cukup besar, tetapi dia mampu menghadirkan seniman-seniman hebat, dia mampu membuat museum yang sangat hebat, dia mampu menghadirkan peristiwa yang sangat hebat, dan itu menjadi sebuah nilai ekonomi yang sangat besar buat negara itu. Saya kira kita bisa berkaca dari satu negara yang dimana dia mampu mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan seni budaya negara lain untuk mendapatkan ekonomi yang sangat besar. Maka di Indonesia mestinya itu sangat-sangat bisa, dan kita tinggal ngambil, kita sudah memiliki semuanya. Tinggal bagaimana kita cara menyikapinya dan bagaimana kita bisa menghargai para senimannya dan mengabadikan menjadi sebuah karya yang suatu saat memiliki ekonomi yang sangat besar buat anak cucu kita atau generasi kita ke depan. Itu kata kuncinya, generasi ke depan ya, karena seni nggak ada matinya, terus penikmatnya juga sekarang tidak hanya seniman, semua orang tahu, semua masyarakat bisa mengetahui, nggak harus menilai ini itu tentang satu karya seni. Terus sama pengunjung juga walaupun hanya cuma datang ke Arjok, terus foto, posting di Instagram, kasih hashtag Arjok itu juga sebenarnya juga nggak masalah, karena mungkin juga itu pintu awal jadi seorang yang tahu untuk menikmati karya seni. Karena seni juga tidak melulu tentang seni yang itu bernilai materi, tapi juga untuk relaksasi juga bisa, untuk rekreasi pikiran juga bisa. Tapi pernah nggak di pengalamannya mungkin juga pastilah pernah ada satu pengunjung gitu, ada beberapa yang awalnya itu sebagai pengunjung yang tadi saya sebutkan di awal, hanya rekreasi, foto-foto, posting, tapi setelah itu kayak membeli karya di Arjok, terus setelah itu malah jadi praktisi kolektor dan bahkan menjadi tadi yang salah satu masuk di rantai makanan, rantai kesenian di sebuah kesenian itu sendiri. Pernah nggak Mas ada pengunjung? Ya sebenarnya dari awal sejak Arjok pertama saya gagas, ya waktu itu masih namanya JAV ya. Masih namanya JAV, saya sudah... Ini JAV, yang belum tahu kan ada JAV, Jogja Asian Film Festival. Ini dulu awalnya itu Jogja Art Fair. Jogja Art Fest ya? Jogja Art Fair. Jogja Art Fair. Ya, itu awal cikal bakal sebelum jadi Arjok. Jadi 2 tahun, itu kita sudah meyakinkan dan sudah meniatkan menjadi event tahunan. Jadi akan sustain gitu. Saya akan perjuangkan sampai kapanpun. Arjok itu akan ada sampai kapanpun. Sehingga saya perlu meriset dari awal. Orang pertama datang ke Arjok itu seperti apa? Gitu. Ada yang sebagai seniman, ada yang sebagai pecinta seni, ada yang sebagai kolektor, ada yang sebagai pengunjung biasa atau sebagai hanya orang mampir saja, misalnya seperti itu. Itu kita pelajari betul-betul dari awal. Maka kemudian teman-teman tahu bahwa saya di sini juga sebagai gallery sitter. Saya selalu menemani teman-teman. Saya menemui tamu-tamu yang datang ke Arjok dan secara organik saya akan bertanya kepada para pengunjung dari mana, mau apa yang dicari, berapa lama tinggal di sini, apa yang didapatkan, komentarnya seperti apa. Itu seperti riset kecil-kecilan saya dari awal. Maka dari sana, dan itu saya lakukan setiap tahun. Sehingga saya tahu persis, oh ini Mas ini, D ini atau siapa ini pernah datang ke Arjok, sudah berapa kali datang. Maka kemudian saya bisa menyimpulkan,
bahwa ketika orang datang ke Arjok, saya yakin dia akan datang lagi dan datang lagi untuk melihat perkembangan seni, untuk melihat perkembangan Arjok itu sendiri, dan dia juga tentu untuk mengukur perkembangan dirinya untuk mengapresiasi sebuah karya seni, atau dia bisa melihat apa yang menjadi kebutuhan akan dirinya terhadap sebuah peristiwa seni dan konten-konten di dalamnya. Dia menjadi pembutuh, dia menjadi penikmat saja, atau dia akan menjadi seniman itu sendiri. Oh, ada yang malah banyak sekali mereka yang kemudian, oh kalau begitu saya bisa jadi seniman, karena ternyata berkesenian tidak harus bersekolah. Untuk menjadi seniman juga tidak harus dia melalui perguruan tinggi. Dia bisa menjadi seorang otodidak yang belajar dari siapapun dan dimanapun, termasuk mendatangi peristiwa Arjok. Dia bisa menjadi seorang seniman. Dari tahun ke tahun saya mengalami itu. Dulu senang sekali dengan selfie, senang sekali dengan foto-foto peristiwa, dan pada perkembangannya dia sampai lupa foto karena dia sangat menikmati karya-karya yang di dalamnya dengan membaca apa yang menjadi keterangan sebuah karya itu, dan kemudian dia menyerapnya menjadi sebuah ilmu atau sebagai bentuk menyadarkan dirinya akan ketertarikannya terhadap karya tersebut. Seperti itu. Jadi banyak sekali peluang-peluang yang ada di dalamnya. Kedatangannya membeli tiket itu adalah poin pertama. Yang kedua, dia mungkin akan memotret. Ketiga, dia akan membaca caption. Selebihnya mungkin dia akan menjadi seniman, atau bisa menjadi kolektor, atau dia menjadi pembutuh karya seni yang dihadirkan oleh para seniman. Di sini adalah ruang orang belanja gagasan, belanja pemikiran, belanja karya seni, dan belanja ilmu pengetahuan. Tidak hanya di wilayah seni, karena di dalam Arjok ini tidak melulu bicara tentang hanya masalah seni, tapi banyak hal tentang sosial masyarakat, bagaimana kita disadarkan sebagai manusia yang harus menghargai, bertoleransi dengan manusia lain, dan berikutnya. Banyak sekali yang bisa didapatkan di sini. Berarti bebas-bebasnya ya ketika masuk ke Arjok. Betul. Mau menikmati karya dengan cara apapun monggo, karena itu juga proses pribadi masing-masing. Ya. Mungkin berulang lagi Ya. festival lain mungkin, Ya. apalagi terus kembali ke Arjok tahun depannya akhirnya menjadi kolektor, bahkan Ya. jadi seniman juga. Ya, bisa menjadi apa saja. Kalau singkatnya Mas, kayak sebuah karya seni bisa masuk di Arjok, itu tuh seperti apa sih Mas prosesnya singkatnya? Ya, di Arjok kita kan ada beberapa metode. Kita pertama jelas kita di wilayah manajemen dan komite kurator itu tentu kita melihat dunia luar, tidak hanya di Indonesia tapi di luar negeri, kita melihat perkembangan seni yang ada. Apa yang kita ingin hadirkan di dalam peristiwa Arjok tahun depan atau sekarang ini, gitu. Maka pertama kita akan menghargai capaian dari karya seorang seniman, kemudian kita mengundangnya untuk menjadi seniman yang akan hadir di dalam perhelatan Arjok. Kemudian juga kita juga membuat open aplikasi itu untuk menghargai juga atas teman-teman seniman muda yang sedang berkarir untuk menjadi seorang seniman. Nah, kemudian kita membuka open aplikasi, mereka mendaftarkan diri, kemudian kita seleksi bersama kurator komite. Seperti itu. Dan juga tentu ini juga ada masukan dari beberapa teman kita atau sahabat kita atau siapapun untuk bisa menghadirkan tema-tema tertentu supaya mereka juga bisa pengen melihat perkembangan karya seniman dan seni yang ada di Indonesia maupun di dunia. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Ini kita udah mulai masuk di sesi akhir obrolan, Mas. Ya. Biasanya di Gutok tuh kita akan selalu menanyakan ini, dan ini coba kita tanyakan juga ke Mas Heri. Kalau kita melihat dari startnya adalah proklamasi tahun 1945, kalau kita melihat milestone atau 100 tahunnya, itu kan 1 abad Indonesia proklamasi kan 2045, Mas. Sekarang 2025, berarti kurang lebih hanya tinggal 20 tahun lagi. Nah, penerawangan Mas Heri di tahun itu festival keseniannya, senimannya, bahkan ekosistem seninya lah di Indonesia sampai ke birokrasi dan tadi lembaga formal untuk merespon kegeliat seni itu akan seperti apa di tahun itu, Mas?
Eh, saya agak sulit, tapi sebenarnya kalau boleh saya katakan, saya ingin fokus di zaman saya ini, ketika kita dimintain untuk menerawang atau memperkirakan ke depan seni dan seniman akan seperti apa. Maka saya sangat optimis bahwa ke depan seniman-seniman kita sudah tidak lagi menyebut dirinya sebagai seorang seniman, karena pada dasarnya setiap insan itu adalah seniman. Maka kemudian berkarya seni, berkesenian, kemudian menuangkan pemikiran melalui karya seni itu sesuatu yang biasa. Atau bahkan di zaman AI sekarang ini sudah dimulai bagaimana seniman berteman dengan teknologi yang sangat dekat. Maka kemudian mungkin tahun 2045 antara seniman dan teknologi benar-benar melebur, tidak ada lagi kata seniman ataupun ilmuwan. Jadi yang ada di sana adalah manusia yang kemudian berlomba-lomba untuk memanusiakan sama manusia. Jadi apakah itu karya seni, apakah ini karya teknologi, saya kira ini sudah membaur. Jadi kita harus siap-siap dari sekarang, kita harus mengolah rasa kita, karena tahun 2045 mungkin tidak ada lagi istilah seniman, tidak ada lagi seorang ilmuwan, tetapi kita semuanya akan merayakan itu semuanya, akan mengalami itu semuanya, akan membuat itu semuanya dan mengalami itu semuanya menjadi bagian dari tubuh, menjadi bagian dari kehidupan, dan sudah tidak lagi bicara tentang surga neraka, tetapi kebaikan hidup saat ini dan ke depan akan seperti apa. Berarti memang kalimat everybody is an artist itu udah ya semuanya, bener-bener semuanya ya. Sekarang baru mulai, mudah-mudahan menuju tahun 2045 semuanya tidak ada artis, tidak ada ilmuwan, tidak ada orang biasa. Semuanya manusia yang baik-baik saja. Dengan motivasi atau visi khusus untuk ya jelas kebaikan untuk semuanya ya, dari lapisan semuanya. Terakhir Mas, mimpi kalau kita berbicara soal mimpi terbesar dari seorang Heri Pemat, walaupun mungkin kalau dari teman-teman awam seperti saya ini ya punya festival seperti itu dikelola dengan waktu yang tidak sedikit, itu sudah mimpi yang sangat besar. Tapi seorang Mas Heri, masih ada nggak mimpi yang lebih besar lagi yang ingin diwujudkan? Saya mimpinya tidak terlalu jauh. Yang penting saya bisa menyampaikan ini selagi saya masih hidup gitu ya. Saya ingin membesarkan Arjok karena saya tidak berekspektasi nanti meninggalkan sesuatu beban untuk generasi berikutnya. Saya ingin membebani hidup saya selama saya masih bisa dibebani bersama teman-teman tentunya. Nah, saya hanya menginginkan sebuah peristiwa di mana itu memiliki sebuah kawasan di mana itu disebut adalah kawasan kesadaran. Di sana ada museum, di sana ada tempat belajar, di sana ada tempat orang berekreasi, di sana ada tempat untuk orang berintrospeksi, orang tempat untuk kemudian mawas diri melalui sentuhan-sentuhan karya seni, di mana di sana penuh dengan pesan-pesan tentang manusia yang sebaik-baiknya, tetapi tetap ini adalah dalam lingkup karya seni. Apakah itu disebut sebagai sebuah museum? Mungkin 2045 mungkin sudah tidak seksi lagi museum, tapi sebuah kawasan kesadaran saya kira melalui bahasa apapun, termasuk itu adalah bahasa seni. Saya ingin mewujudkan itu dalam satu kawasan di mana dia harus menjadi sebuah dunia tersendiri yang kemudian menghadirkan banyak sekali pemikiran-pemikiran. Orang keluar dari sana itu akan memiliki wawasan yang lebih luas, yang ujungnya adalah bisa menghargai sesama manusia. Entah itu namanya museum, entah itu apapun. Tetapi
Saya ingin memiliki itu, dan ini adalah Arjok ini adalah satu awalan kecil yang menjelang 2 dekade saya kira akan memasuki tahap berikutnya, di mana ini ada tahap benar-benar kita mematangkan yang namanya generasi ke depan melalui karya-karya dan sejarah yang sudah pernah ada, tentunya melalui bahasa seni. Ya, semoga mimpi itu bisa disonggo bareng-bareng dengan teman-teman yang lain, semoga bisa terwujud karena mimpi yang sangat indah dan sangat dibutuhkan mungkin bagi masyarakat masa depan, dan sekali lagi semoga terwujud, dan terima kasih Mas Heri atas waktunya. Kami diizinkan eksklusif di dalam instalasi seni di Arjok untuk kita ambil gambar ngobrol di sini. Dan bagi teman-teman yang belum tahu nama Heri Pemat itu sebenarnya bukan nama asli, itu adalah satu kata yang sebenarnya dari bahasa Walian di Jogja, dan silakan, dan artinya adalah gila kalau sememat itu Hono Coroko, tapi dibalik, tapi mungkin bisa diulik sendiri teman-teman nanti yang bisa akan mencari itu nama Basa Walian di Jogja. Semoga kegilaan tadi bisa terus diuri-uri dan menjadi Mas Heri yang kegilaan dalam arti positif. Ya, kegilaan dalam arti positif, dan mimpinya tadi, keinginan tadi, dan membesarkan Arjok dan ekosistem kesenian itu bisa terwujud dan berimplikasi dan jelas berdampak positif untuk masyarakat sekitarnya. Sekali lagi terima kasih Mas Heri atas waktunya. Ya, sama-sama. Semoga Arjok ini terus ada dan semoga juga sehat-sehat selalu. Yang pertama sehat dulu Mas. Ya, sisanya belakangan bisa menyusul. Ya, amin. Terima kasih Mas Heri atas waktunya. Makasih.